Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana pemanfaatan dari eh, aplikasi OpenEMR ya, atau Open Electronic Medical Record ya. Ini merupakan sistem informasi atau aplikasi dari rekam medis elektronik yang dia memang dikeluarkan oleh uh, OpenEMR ya. Nah, perlu Anda ketahui ini merupakan aplikasi yang full open source ya. Anda bisa lihat di sini, ini merupakan full open source. Uh, apa itu aplikasi open source ya? Open source merupakan aplikasi yang free ya, tidak berbayar atau free, gratis, dan dia memang dapat kita customize, kita gunakan dengan mudah. Dan tentunya karena dia sifatnya adalah gratis dan open source, maka memang apa yang ada ya nanti kita sendiri yang menyesuaikannya, institusi pelayanan kesehatan sendiri yang menyesuaikan terkait kebutuhan dari sistem dan juga bagaimana operasional sistem untuk menunjang dari kegiatan pelayanan di Fasiankes itu sendiri. Nah, aplikasi gratis ya, always and forever ya. Jadi memang ini free, tidak berbayar, dia open source. Nah, karena memang open source memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, karena ini merupakan aplikasi open source gratis dan bisa di customize, maka memang membutuhkan keahlian dari tim IT ataupun juga pengembang aplikasi di Fasiankes tersebut untuk bagaimana dapat melakukan modify kemudian development sistem ini, karena memang ya dia sifatnya baru standar ya, sehingga nanti tinggal bagaimana Fasiankes mengelola dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Namun perlu kita ketahui bahwa aplikasi OpenEMR ini termasuk aplikasi yang cukup lengkap ya. Nah, ini sudah tersertifikasi oleh ONC Certified HIT tahun 2014 ya. Nah, ini merupakan salah satu sertifikasi untuk merupakan edition complete EHR juga. Nah, kita bisa lihat di sini dia mendapat sertifikasi yang merupakan open source yang cukup baik ya, cukup baik dan cukup banyak diminati dan digunakan oleh beberapa Fasiankes di seluruh dunia, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara Amerika Selatan dan Afrika. Terlebih dahulu Anda harus buka di portal atau alamat URL di situs open-emr.org. Nah, Anda bisa buka di sini. Kemudian ini saya sudah ada di tampilan depan dari aplikasi tersebut. Ini ada beberapa menu, jadi nanti Anda bisa melihat terkait mencoba ya, demo ya, atau mencoba try ya, Anda mencoba terkait penggunaan aplikasi secara online ya. Ini karena ini demo ya, Anda bisa buka nanti di via sini. Kemudian ada fan support kalau Anda ingin tahu terkait sistem, dan juga Anda bisa download free. Juga ada donasi kalau Anda memang ingin memberikan ya sukarela ya untuk pengembangan sistem. Kita bisa buka terlebih dahulu. Saya buka di sini, ada fiturnya, ada feature, kemudian ya, saya buka fiturnya terlebih dahulu. Nah, karena OpenEMR ini sudah terverifikasi oleh ONC, ini termasuk memang aplikasi yang cukup baiknya, cukup recommended ya. Ini merupakan aplikasi electronic medical record yang cukup recommended ya. Kalau kita lihat fiturnya cukup lengkap ya, mulai dari di sini ada fitur kita lihat kontennya di sini, Anda bisa baca seluruh ini mulai dari apa sih yang dimaksud tentang gratis dan juga free ya di open source ini. Kemudian di sini juga ada ONC certified-nya, ada pasien demographic mulai dari tracking, primary information, mental status, kemudian contact information dan seterusnya. Ada menu pasien schedule, kemudian dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa buka di sini ya. Anda bisa buka di sini terkait fitur-fitur dan seterusnya.
Dan juga jika memang Anda ingin memahami tentang masing-masing dari menu di sini, Anda bisa tinggal buka di sini. Nah, di sini ada pedoman ya, atau masing-masing fitur itu penjelasannya seperti apa. Oke, ini Anda nanti bisa buka menu feature. Kemudian untuk lain-lain nanti bisa Anda buka sini ya, ini ada support dan seterusnya. Oke, kita buka terlebih dahulu menu download di sini. Oke, saya ingin download aplikasinya. Aplikasinya cukup besar ya, karena nanti Anda harus install di laptop Anda. Kalau nggak salah sekitar 150-an MB ya. Oke. Ya, kita tunggu dulu, ini masih loading. Oke, kemudian sambil menunggu ini, kita juga nanti bisa melakukan demo ya, bisa klik ini ataupun klik yang ini ya. Sama saja, kita bisa demo atau untuk melihat uji coba kira-kira sistem ini nanti sebelum kita install kemudian kita implementasikan memang cukup baik nggak, cocok nggak dengan kita. Maka kita bisa uji coba terlebih dahulu ya. Kita lihat, saya mau demo terlebih dahulu ya di sini. Oke, ini ada full working Open IMR ya. Saat ini merupakan versi yang terbaru ya, versi 5.02 ya. Untuk demo di sini ada nanti kita bisa menggunakan fully di sini. Nanti kita bisa menggunakan username dari admin ataukah tenaga kesehatan yang lain, kemudian klinikal tenaga medis dokter, kemudian bisa sebagai akuntan ya, berkaitan dengan pendanaan juga keuangan dan seterusnya, atau sebagai resepsionis ya, information ya. Masing-masing memiliki hak akses masing-masing ya. Kalau admin dia sebagai administrator ya, dia fully ya, dia nanti bisa mengkontrol semua sistem. Kalau ini fokus untuk tenaga-tenaga seperti perawat dan seterusnya, ini masuk di sini. Cuman aksesnya ini lebih daripada klinikal dokter, karena memang dia lebih banyak menginputkan terkait kegiatan asuhan keperawatan, kemudian penunjang dan seterusnya. Kalau dokter ini lebih kepada kegiatan-kegiatan tindakan medis ya, seperti misal pemberian terapi, kemudian diagnosis dan seterusnya. Dan accounting ini dia lebih kepada pengelolaan keuangan. Resepsionis dia ya front desk resepsionis ya, informasi, kemudian membalas pesan dan seterusnya. Ini nanti tugas dari resepsionis. Nah, ini untuk kredensial atau akses yang ada di Open IMR demo. Nah, sebelum kita coba demo, kita sambil coba untuk download ya. Kita coba untuk download. Nah, di sini sudah ada ini ya, rilis versi 5.02, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada banyak macamnya ya. Kita bisa pakai yang Docker. Ini termasuk aplikasi, kalau kita download yang Docker ini dia ada support ya, modern flexibility, plugin dan seterusnya. Namun ini memang biasanya membutuhkan spek komputer yang PC yang cukup ya, karena nanti ada beberapa aplikasi yang diaktifkan di situ. Kemudian kita bisa pilih AWS Cloud ya. AWS Cloud ini untuk IMR tapi nanti online ya, dan juga dia menyediakan untuk clouding dan drive online untuk penyimpanan segala database. Jadi tidak perlu kita punya server sendiri. Namun dia memerlukan biaya yang lumayan ya, antara 5 sampai dengan $100 per bulan. Nah, nanti di sini ada cloud set hosting, express, plus dan standar. Ini cukup baik ya kalau nanti kita berbicara dari aspek security, keamanan, privacy, kemudian juga fitur dan seterusnya. Nah, baru yang paling bawah ini free ya, benar-benar free ya. Kalau kita bawahnya free, yang bawah ini free semua ya. Ini kalau Anda pakai Linux, OS-nya atau operating sistemnya pakai Linux. Kalau Anda pakai Windows bisa pilih ini, atau appliance ya, ini umum yang Anda bisa pilih ini, Google Cloud, Windows. Kalau Anda pakai
menggunakan SEM ya, Anda bisa pakai ini. Namun untuk yang web base menggunakan SEM memang belum bisa karena ini masih under construction ya. Kemudian kalau Anda pakai Ubuntu juga masih belum bisa, ini masih under construction. Jadi kita baru bisa menggunakan pakai yang ini, yang aktif ya, Linux, Windows, dan Appliance. Oke, karena saya pakai Windows maka saya pilih yang ini, Windows ya. Saya klik. Oke, ini masih proses loading, nanti kita tunggu saja karena nanti akan otomatis terdownload sendiri. Nah, oke, ini sudah ada di bawah. Nah, ini sudah terdownload dan sedang dalam proses ya. Filenya ukurannya adalah 142 MB ya. Anda ya, sambil kita tunggu download, sambil kita coba demonya. Oke, kita kembali lagi ke apa namanya, ke halaman demo. Nanti kita akan demonstrasi penggunaan aplikasi ya. Oke, nanti ini kita bisa pilih ini link demonya. Karena ini banyak akses, maka saya pilih akses yang paling banyak saja ya. Saya pilih akses yang paling banyak dan memungkinkan kita bisa lihat semua fitur yang ada di OpenIMR demo. Ini ya, saya pilih yang menu admin ya. Ya, karena nanti kita bisa coba, kita bisa tahu kira-kira fitur OpenIMR itu seperti apa sih gitu kan. Oke, saya klik di sini main demonya. Oke, masih loading, kita tunggu. Nanti kita pakai ini username-nya admin, passwordnya adalah admin ya. Username dan password. Oke, kita coba. Nah, tadi username-nya adalah admin. Kemudian di sini ada post. Kemudian langsung saya bisa klik login di sini ya. Oke. Baik. Nah, inilah tampilan dari OpenIMR. Nah, jangan kaget karena ini menggunakan English language ya. Kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti karena ini open source ya, nanti ketika Anda install dan Anda bisa melakukan apa namanya, editing dan reconstruction lagi ya dari aplikasi ini ya, dan nanti bisa rubah, sesuaikan fiturnya ya dengan bahasa Indonesia atau sesuai dengan kegiatan yang ada di Fasiankes masing-masing. Nah, kemudian kita bisa lihat ini adalah halaman kalender ya. Kalender ini fungsinya adalah si admin bisa mengetahui tentang jadwal kunjungan atau visit, dan juga jadwal dari pasien ini. Contoh ini nanti jam 10 si William ya, kemudian Kicker Roger ini jam 10.45 dan seterusnya. Nah, ini si admin nanti, karena ini saya sebagai administrator, saya bisa melihat jadwal dari masing-masing pasien di sini. Saya bisa klik di sini. Nah, kalau saya klik orangnya, saya bisa tahu nih medical record dari William Horn ya. Di sini misal ini William Horn, kita bisa tahu ya nama, kemudian status tadi merit, belum, kemudian insurance dan seterusnya. Nah, kita bisa, ini cukup lengkap ya. Misalnya ini siapa ini William, nah kita bisa tahu database-nya, ada kontak di sini lengkap, ada pilihan choice misal provider dan seterusnya, employer ya. Di sini kita bisa lihat nah ini kita juga bisa lihat dan seterusnya. Nah, hal yang cukup menarik bisa kita lihat di sini ya, misal nah ini misal pemeriksaan fisiknya mulai dari blood pressure ya, tekanan darah, kemudian tinggi, temperatur, respirasi, BMI-nya, oksigen saturation-nya, weight-nya, temperatur dan seterusnya. Ini kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa buka grafik tanda-tanda vitalnya di sini ya. Oke. Dari hasil pemeriksaan si pasien ini bisa dilihat di sini. Nah, ini
bisa kita lihat di sini. Oh, belum bisa keluar ya sebenarnya. Mungkin karena di apa namanya, masih demo ya. Nanti kalau kita download aplikasi bisa kita coba. Kemudian ini misal untuk melihat clinical reminder ya. Clinical reminder ini merupakan apa namanya, untuk sebagai peringatan ya atau pengingat pada pasien. Kemudian ada appointment itu untuk jadwal yang nanti akan sudah terjadwal untuk dia melakukan pemeriksaan ke vaskes tersebut. Ini sudah ada di sini, tag di sini. Kemudian catatannya ya, dia hypertension, kemudian juga dia memiliki low back pain. Nah, ini catatan problem yang dimiliki oleh pasien. Kemudian ini juga ada alergi. Pasien ternyata mengalami alergi acetaminophen ya, dan juga kodinin. Nah, ini obat-obatan yang alergi. Nah, nanti ketika ini kita aktifkan di alert ya, atau alert, maka ketika ada dokter yang tanpa sengaja menginputkan resep untuk pasien si William ini dengan obat-obatan ini, maka sistem otomatis akan menolak perintah dari dokter. Karena apa? Ada alert peringatan bahwa si pasien itu mengalami alergi alergi obat-obatan ini, sehingga nanti dokter tidak bisa atau dilarang memberikan obat-obatan tersebut dan dia diberikan alternatif yang lain. Kemudian obat-obatan yang sudah dia atau sedang dia konsumsi ini ada metoprolol, kemudian dan seterusnya. Buat imunisasi tidak ada, dan prescriptionnya, ini prescription atau resep elektronik dari pasien juga terikut di sini. Nah, cukup lengkap ya saya kira. Kemudian kita bisa buka flowboard di sini ya. Ini flowboard untuk jadwal dari pasien ya. Kita bisa melihat pasien-pasien di sini, misal Morjon itu room 1 nanti, kemudian dia termasuk kategori office visit ya. Kemudian ini Hon William 18 menit pagi, kemudian nanti datang jam 10.02, waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan sekitar 52 menit. Dia merupakan pasien baru yang sedang konsul. Ini juga ada Morjon, ini juga pasien baru dan seterusnya. Kita bisa melihat status pasien ya. Kemudian recall board ya, untuk memanggil ulang kembali ya, atau recall board. Nah, saya bisa tambahkan new recall board di sini. Nah, recall board nanti kita bisa melakukan penjadwalan ya, recall ya, atau menghubungi kembali si pasien. Misal kita bisa masukkan di sini datanya siapa dan seterusnya. Ini ada SMS OK. Nah, kalau kita yes, otomatis ketika nanti menjelang pasien itu mau periksa, maka sistem akan langsung menghubungi yang bersangkutan lewat nomor HP-nya ini, semacam reminder bahwa pasien nanti jangan lupa besok ada pemeriksaan X dan seterusnya, atau nanti bisa via email dan seterusnya. Jadi sistem ini cukup baik ya, termasuk sudah menerapkan beberapa fitur yang ada di clinical decision support system. Kemudian ini ada message ya, atau pesan-pesan kalau kita mau memberikan pesan kepada pasien, broadcast pesan bisa kita masukkan di sini ya. Kemudian berupa reminder juga boleh, nanti kita bisa masukkan reminder date di sini. Dan recall atau menghubungi kembali. Kemudian ini ada pasien klien, mulai dari 6 pasien, ada news, kemudian menu dashboard, kemudian jadwal visit ya. Kalau misal kita mau membuatkan jadwal visit untuk dokter, ini ada request, ada visit form, ini banyak sekali. Nanti ada contoh misal pemeriksaan mata, kemudian rencana pelayanan, pemeriksaan, observasi, ada billing, kemudian physical exam, SOAP ya, pemeriksaan menggunakan SOAP ya, masih ingat mungkin. Kemudian ada tanda vital, transfer summary dan seterusnya. Ini import kalau Anda mau melakukan upload dan pending approval. Fee ini berkaitan dengan payment ya, billing dan seterusnya, pembayaran. Kemudian ini ada manajemen modul kalau kita ingin melakukan
sementara masih belum terinstall ya. Kemudian ada prosedur. Nah, ini ada prosedur beberapa, misalnya seperti pending review, pasien result ya. Kemudian ada hasil observasi lab, kemudian electronic report dan lab dokumen. Nanti bisa Anda buka, coba. Kemudian untuk administrasi di sini Anda banyak macam ya, mulai dari kita bisa lihat fasilitas secara umum, usernya siapa saja, kemudian layout, list, ACL, file, backup, alt, dan seterusnya. Kemudian untuk report ini pelaporan ya, Anda bisa misal pelaporan klien misal dari pasien clinical, referral, dan juga sebagainya. Contoh saya mau buat kita bisa laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini untuk activity ya, chat. Misalnya kalau Anda ingin mengetahui informasi terkait aplikasi ini, chat tracker, menu dokumen dan template dan seterusnya. Ini untuk pop up ya, kalau Anda ingin melakukan import, ekspor, payment, letter, catable, barcode, aktifkan barcode dan seterusnya. Nah, ini coba saya buka yang administrasi. Di sini ada alt ya, saya buka menu alatnya. Oke, di sini. Nah, ini yang tadi saya maksud di sini, bahwa kalau kita ingin melakukan alert atau peringatan ya untuk kegiatan-kegiatan medis yang memang berbahaya dan juga punya potensi untuk menimbulkan medical error, maka memang sistem ini perlu diaktifkan alertnya. Untuk tadi salah satu contohnya adalah jika ada dokter yang salah memberikan obat dan disitu sudah ada alert diaktifkan, maka dokter akan diberikan peringatan oleh sistem bahwa pasien X mengalami alergi obat-obatan tertentu. Contoh ini misal alat untuk blood pressure-nya ini belum, kalau kita bisa aktifkan di sini aktif alert, pasif alert, atau pasien reminder. Nah ini mungkin ini bisa kita aktifkan semua. Pasien reminder berarti hanya reminding ya, reminding itu pengingat ya, misal Anda jangan lupa minum obat pada jam sekian, tanggal sekian, X khususnya. Kemudian kalau pasif alert itu memang alertnya kita nonaktifkan. Kalau aktif alert, maka ini memang sudah benar-benar, kalau kita sampai salah memberikan tindakan, sistem akan semacam protes ya, memberikan peringatan kepada dokter atau tenaga medis. Contoh misal ini ada kasus terkait misal, nah ini diabetes ya, diabetes hemoglobin AC1 kita kasih alert itu kan, kemudian hipertensi, blood pressure measurement kita kasih alert dan seterusnya. Maka ketika ada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, ada pasien-pasien diabetes, maka ketika dokter memberikan tindakan atau diagnosisnya tidak sesuai dengan option di sistem, kemudian obat-obatannya juga tidak sesuai dan kurang cocok dengan terapi yang diberikan, maka sistem akan memberikan alert ya, atau peringatan, sehingga nanti dokter bisa melakukan koreksi. Dan salah satunya adalah untuk meminimalisir terjadinya medical error. Karena ini sudah beberapa fitur sudah dilengkapi sistem pakarnya atau clinical decision support system. Meskipun ini belum termasuk kategori CDSS yang cukup mumpuni, tapi minimal beberapa alat sudah diaktifkan ya, sehingga meminimalisir terjadinya kecerobohan atau kesalahan atau mungkin kesengajaan yang memberikan obat-obatan yang sifatnya baku kepada pasien, padahal beberapa pasien memiliki tingkat alergi dan juga kondisi yang berbeda-beda, sehingga memang sistem ini cukup membantu sekali. Ini kalau Anda mau lakukan setting, change password dan juga manajemen dan seterusnya. Ya nanti untuk lain-lain bisa Anda edit sendiri ya. Setelah ini bisa Anda edit data pasiennya, Anda edit dan seterusnya. Nah cukup lengkap sebenarnya data-datanya. Ada data primary, secondary, dan tertiary. Ya saya kira itu tutorial untuk penggunaan atau
pemanfaatan aplikasi OpenIMR. Selamat mencoba, silakan Anda segera untuk download dan nanti Anda coba di rumah, atau paling tidak Anda buka demo dari aplikasi ini. Nanti bisa Anda buka di sini ya, Anda buka demonya, kemudian Anda otak-atik sendiri Anda memakai sebagai admin kah, kemudian sebagai tenaga kesehatan, medis, akuntan, atau resepsionis. Silakan Anda coba dan Anda bisa memberikan komentar atau juga mengajukan pertanyaan dan sebagainya di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.